Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan simak grafik berikut ini yang melihat bagaimana komposisi koalisi partai politik apabila PKB dan Nasdem bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Ya, ini adalah simulasi bila PKB bergabung. Koalisi Prabowo Gibran saat ini memiliki 280 kursi, bila kemudian PKB bergabung dengan tambahan 68 kursi atau 11,72%, maka total koalisi Prabowo Gibran menjadi 348 dari total 580 kursi di DPR. Kemudian ini adalah simulasi Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ada tambahan 280 kursi koalisi Prabowo Gibran ditambah Nasdem kursinya adalah 9,66%. Kemudian bila Nasdem dan PKB bergabung maka akan total 63,46% dari total kursi yang ada di parlemen. Iya, jadi totalnya ada 417 dari 580 kursi DPR. Kita lanjutkan perbincangan, saya langsung ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, artinya kalau misalnya berada di luar, ada kepentingan tidak kemudian PDIP membutuhkan partner lain untuk berada di luar sebagai oposisi, Mas Guntur? Iya, tadi pertama kami ingin menggariskan, Mbak, bahwa sikap PDI Perjuangan ini kan jangan hanya dilihat dari soal personal ya. Misalnya hubungan personal antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ya memang kalau secara personal tidak ada masalah. Tapi kalau kita berkaca dari 2004, kemudian 2009, itu kan di situ PDI Perjuangan memilih untuk di luar pemerintahan Pak SBY, ya bukan persoalan personal sebenarnya. Tapi karena memang waktu itu ya capres yang diusung dari PDI Perjuangan itu kan memang kalah. Bu Mega sendiri 2004, kemudian 2009. Kemudian ya juga fungsi dari demokrasi yang harus ada pengawasan, pengawalan. Jadi lebih kepada soal nilai-nilai. Dan saya kira dan saya yakin ya untuk ke depan kita melihat bahwa capresnya PDI Perjuangan yang diusung pada pemilu 2024, Pak Ganjar kalah. Nah, itu yang menjadi juga dorongan bahwa inilah sikap yang akan diambil oleh PDI Perjuangan ya untuk melakukan sikap yaitu di luar pemerintahan. Baik. Dan inilah dan juga terkait misalnya apakah ada berharap partai yang lain ikut dan sebagainya ya kami melihat ya kita kembali ke soal apa fungsi dari berpolitik itu sendiri, apakah hanya mengejar kekuasaan atau ingin melaksanakan tugas yaitu menjamin kesejahteraan rakyat dengan misalnya tugas ada yang memerintah, ada yang mengawasi. Nah, saya kira memang bertugas mengawasi di luar pemerintahan memang pilihan yang agak sulit untuk diterima, ya bukan sikap yang katakanlah banyak tidak ada kepentingan di situ, tidak ada kekuasaan di situ, kering di situ, ya begitu. Kering. Ya, tapi kan ini kan suatu sikap yang mulia sebenarnya. Ya, tapi kalau kita melihat partai-partai yang sebelumnya berkompetisi dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang berharap malah mungkin bisa dibilang mengemis-ngemis jabatan, ya itu kan pilihan mereka sendiri kan. Dan itu kita kembalikan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk menilai. Kalau bagi kami PDI Perjuangan tetap konsisten, kita memiliki tawaran program-program yang bagus melalui Pak Ganjar, cuma kurang beruntung. Dan nanti kita buktikan dengan sikap yang kami akan perlihatkan selama ini. Oke, Mas Guntur tadi mengatakan tidak ada yang personal, meskipun kalau terlihat secara dari kacamata awam memang jadi terlihat personal karena yang pertama mungkin personal dengan Pak SBY dan yang sekarang menjadi personal dengan Pak Jokowi. Tapi kalau memang dikatakan tidak personal, kira-kira motivasinya apa dong berada di luar pemerintahan, padahal yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah keberlanjutan, sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh PDI Perjuangan selama 2 periode terakhir ini? Ya karena kita juga harus tahu diri dan punya malu, Mbak.
calon yang kami usung itu kan kalah gitu kan. Kemudian kami tidak mungkin datang kemudian mengemis-mengis kekuasaan. Kemudian kami kan ketika menawarkan program melalui Pak Ganjar itu kan melalui kajian yang sangat serius, bukan basa-basi. Kalau diundang Jadi bagaimana Mas Guntur? Kalau memang ada upaya dari Prabowo Gibran untuk mengajak Ibu Mega ketemu, karena kan kita sempat juga menyaksikan pernyataan-pernyataan dari Mbak betul. Puan yang mengatakan tinggal ditunggu saja kapan ketemunya, tetapi kemudian pernyataan itu tidak pernah terjadi. Kalau dikatakan bahwa ada tawaran, ada rayuan, ya Pak Prabowo mau bertemu, Pak Jokowi mau bertemu dengan Ibu Mega, ya itu kan memang ada, tapi kan kita melihat sampai sekarang kan itu tidak terjadi karena memang konsistensi dari sikap Ibu Mega ya sudahlah, kalau cuma urusan personal kita nggak ada masalah kok gitu kan. Tapi kan kalau lihat pilihan-pilihan politik ya, kemudian bagaimana idealisme perjuangan itu harus dilaksanakan, ya memang harus ada yang punya sikap yang berbeda, yang di luar pemerintahan. Dan ini kan juga sehat untuk masa depan demokrasi. Jangan sampai semuanya itu diharapkan atau malah dipaksa untuk semuanya masuk ke pemerintahan. Akhirnya yang rugi adalah rakyat kita sendiri. Bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan itu. Iya, Mas Guntur, sebelum saya ke Kang Pipin, tadi saya ingin komentar singkat saja. Tadi Mas Arief mengatakan ada kemungkinan ada persyaratan yang diajukan oleh PDI Perjuangan ketika ingin masuk bergabung dengan Prabowo. Benarkah ada persyaratan seperti itu? Misalnya Pak Jokowi tidak berperan sama sekali dalam pembentukan kabinet ataupun pelaksanaan pemerintahan di pemerintahan Prabowo Gibran? Adakah syarat-syarat yang diinginkan oleh PDI agar bisa bergabung bersama Prabowo? Nah, itu harusnya kan tidak menjadi syarat, Pak. Itu harusnya kan itu harus otomatis. Jokowi ketika sudah tidak menjadi presiden, maka dia tidak punya kewenangan untuk mencampuri pemerintahan selanjutnya. Nah, kalau seandainya di situ ada tujuannya ke situ dari pemilihan Prabowo dan Gibran, itu bisa melanggar konstitusi sebagaimana harapan Jokowi yang juga ingin memperpanjang 3 periode ya. Jadi harusnya itu bukan lagi syarat ya. Jadi saya tidak pernah mendengar soal itu karena harusnya ketika Jokowi sudah tidak menjadi presiden tidak boleh lagi cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Waktu menjabat aja nggak boleh harusnya kan. Terlalu cawe-cawe apalagi setelah tidak menjadi presiden melalui anaknya itu bahaya sekali. Kalau ada isyarat seperti itu, wah itu kita harus waspada. Baik, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, saya ingin tahu bagaimana di akar rumput PKS. Kalau tadi Kang Pipin mengatakan bahwa nanti keputusannya itu akan ada di 99 anggota Majelis Syuro, tetapi bagaimana akar rumput menyikapi posisi PKS seharusnya di pemerintahan Prabowo Gibran? Mbak Tasa, sebelum ke sana saya ingin mengklarifikasi dulu Pak Arief Zulkifli ya, bahwa PKS di era pemerintahan Pak Jokowi tidak diajak. Jadi sejak 2014 maupun 2019 kemarin PKS diajak untuk masuk ke pemerintahan, tetapi kami memilih untuk berada di luar pemerintahan. Apa alasan kami memilih untuk di luar pemerintahan waktu itu? Waktu itu bersamaan dengan Pak Prabowo kami juga diajak untuk masuk, tapi kami sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah kepantasan demokrasi, bahwa tidak baik kalau misalnya di negara demokrasi semuanya ditarik. Memang ada DPR sebagai pengawas penyeimbang dari pemerintah eksekutif, tetapi kalau misalnya tidak ada yang oposisi ya, karena tidak ada kesepakatan untuk kontrak menteri, maka sebetulnya oposisi ini bisa lebih bebas. Bagaimana kami sampai saat ini bebas untuk mengkritik pemerintahan Pak Jokowi tanpa khawatir terkait dengan kontrak menteri, karena kami tidak ada ikatan itu. Yang kedua adalah terkait dengan pendidikan politik. Jadi waktu itu kami menyampaikan bahwa ketika pemilu, maka pemenang pemilu silakan menjadi the ruling party dan yang kalah silakan berada di luar pemerintahan. Jadi itu bagian dari pendidikan politik. Yang ketiga adalah sebagai akomodasi dari aspirasi rakyat. Banyak rakyat sebetulnya kecewa dengan kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, terus kemudian pemindahan IKN ke luar negeri, yang ke Kalimantan, yang mereka berharap ada yang menyuarakan. Nah, disitulah memang PKS ingin menyuarakan ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa itu sampai terakhir ya, kami waktu itu ketika Gerindra masuk ke pemerintahan, Pak Prabowo menjadi Menhan, maka kami
tetap komunikasi kita sampaikan Pak Prabowo silakan berada di dalam pemerintahan dan kami tetap berada di luar pemerintahan. Jadi meskipun berbeda pandangan kami tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Baik. Terus yang kedua Mbak Tasha terkait dengan bagaimana akar rumput PKS. Jadi pengambilan keputusan PKS itu cukup mapan ya. 99 anggota Majelis Syuro ini adalah perwakilan dari daerah. Mereka menyampaikan aspirasi dari kader struktur PKS ya. Apakah ada yang pro untuk masuk koalisi? Apakah ada yang oposisi? Nah ini masih. Jadi kedua-duanya ada. Ada yang struktur kader ya yang ingin tetap di luar pemerintahan menjadi oposisi sebagaimana 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi ada juga yang memberikan aspirasi supaya masuk ke pemerintahan sebagaimana di era Pak SBY dulu gitu. Baik, Kang Pipin kalau yang mengusulkan untuk masuk itu motivasinya apa Kang Pipin? Kami punya pengalaman 10 tahun di era Pak SBY waktu itu Menteri Pertanian dari PKS memiliki prestasi yaitu swasembada beras waktu itu. Sampai saat ini kan di era Pak Jokowi tidak pernah terjadi swasembada beras ya. Dan ketika menterinya dari PKS, mentannya waktu itu, swasembada beras itu bisa terjadi. Terus yang kedua misalnya ketika kami menjadi Mensos, ada program untuk pengentasan kemiskinan, yaitu program Keluarga Harapan yang bertahan sampai sekarang. Dan itu mendapatkan penghargaan dan dari era Pak SBY sampai era Pak Jokowi, program itu terus berlanjut. Nah jadi memang ada aspirasi dari kader struktur PKS supaya kalau misalnya masuk kepada pemerintahan maka kontribusi kader PKS akan lebih all out, ada kontribusi untuk memberikan perbaikan. Nah lagi-lagi nanti musyawarah Majelis Syuro tentu akan memberikan pertimbangan apakah maslahatnya kebermanfaatan untuk rakyatnya PKS apakah lebih banyak di dalam atau di luar pemerintahan. Apakah kalau di dalam PKS bisa memberikan perbaikan dan perubahan nggak untuk bangsa ke depan, misalnya supaya nanti indeks demokrasinya lebih baik ke depan, bagaimana nanti harga-harga juga bisa terkendali, bisa mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, atau misalnya lebih baik di luar pemerintahan supaya tetap terjadi check and balances ya, supaya tidak ada dominasi pemerintah ya, supaya nanti ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat maka kami bisa dengan lantang untuk menyuarakan penolakan dan sebagainya. Baik. Lagi-lagi itu kami pertimbangkan ya dengan hati-hati sesuai dengan aspirasi struktur kader PKS se-Indonesia dan juga para pemilih. Baik, Kang Pipin sebelum saya ke Mas Arief, saya ingin komentar untuk membantu kita mengerti apa arti dari komentar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi yang kemudian diterjemahkan oleh media sebagai bahwa PKS itu memang sudah membuka peluang ingin bekerja sama. Jadi kata-katanya adalah ini kan sudah selesai acara, ke depan kita ingin berbuat untuk bangsa. Kita sudah punya pengalaman 2 periode kemarin di luar. Ini kan seolah-olah kemudian memang diartikan bahwa PKS ingin bergabung dengan Prabowo. Apakah memang seperti itu lebih berat untuk ingin bergabung atau seperti apa, Kang Pipin? Sangat tergantung nanti di komunikasi politik di antara kita. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arief ya bahwa koalisi dan tidak koalisi itu tergantung apakah bertepuk sebelah tangan atau dua-duanya. Jadi nggak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana dulu ketika kami diajak, kemudian kami menolak, terima kasih kami berada di luar pemerintahan ya. Jadi tetap komunikasi. Jadi nggak mungkin kita memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan tanpa komunikasi. Ya, jadi komunikasi kita tahu kalau di dalam seperti apa, kalau di luar nanti seperti apa gitu. Tapi belum ada jadwal untuk bertemu ya, Kang Pipin? Ya, komunikasi itu memang dijalankan salah satunya oleh Sekjen. Jadi sebagai salah satu pimpinan ya di eksekutif di DPP tentu harus mensuplai informasi ya yang akurat dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan keputusan musyawarah Majelis Syuro apakah PKS di dalam atau di luar pemerintahan ke depan. Baik, saya ke Mas Arief. Mas Arief, cukupkah bila kemudian hanya PDI Perjuangan yang berada di luar? Ya, kalau urusannya adalah cukup tidak cukup, tadi angka-angka yang disampaikan di tabelnya Nusantara TV sudah cukup jelas menunjukkan bahwa kekuatan pro pemerintah
jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan kekuatan oposisi, yaitu PDIP dan PKS. Jadi kalau dari sisi itu saya kira sudah selesai urusannya. Tentu saja persoalannya adalah pemerintah ingin memitigasi resiko sekecil mungkin agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak mendapatkan gangguan yang signifikan di parlemen. Saya kira itu saja pertimbangannya, dan tentu saja akan ada banyak problem dan kesulitan kalau tidak ada oposisi yang cukup vokal. Saya kira kalau itu cukup mudah menjelaskannya. Nah, yang ingin saya katakan lain adalah bahwa keputusan untuk masuk atau berada di dalam atau di luar pemerintahan oleh partai-partai yang katakanlah sudah diajak juga saya kira bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena mengurus partai itu susahnya minta ampun. Saya tahu persis yang dibutuhkan banyak sekali. Jadi ada komitmen dan konsolidasi dalam kepengurusan, upaya untuk memperbanyak konstituen dan sebagainya, dan itu membutuhkan dukungan bukan hanya logistik jika mereka nanti masuk ke dalam pemerintahan, tapi juga akses dan kemungkinan-kemungkinan mereka untuk bisa menjangkau konstituen dan menambah konstituen dalam jangka panjang secara lebih luas lagi. Nah, ini akan sangat merepotkan jika mereka berada di luar gitu. Jadi aksesnya lebih kecil. Apalagi di dalam 10 tahun terakhir kita menyaksikan bagaimana sulitnya partai-partai oposisi untuk bergerak karena ada sejumlah isu hukum yang juga bermain di situ gitu. Jadi memang tidak gampang. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk berada di dalam pemerintahan, itu pertimbangannya bukan sekedar pertimbangan demokrasi saja, tentang check and balance, tentang pentingnya sebuah pemerintahan dikontrol dari luar. Enggak, bukan itu sebetulnya yang inti jadi persoalannya. Yang jadi persoalannya adalah bagaimana bisa memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada jika mereka berada di dalam pemerintahan. Nah, saya kira ini yang harus jadi konsen kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah publik di mana, kan gitu ya. Publik di mana dalam sebuah konstelasi ini? Dari awal kami di Tempo sudah mengatakan berkali-kali bahwa demokrasi kita adalah demokrasi politik tanpa publik. Jadi publik itu berhenti pada jam 12 pada hari pencoblosan itu saja. Jam 1 lah kalau mau ditambahin 1 jam begitu. Jadi sisanya adalah komunikasi, dinamika, dan hubungan-hubungan politik di antara para elit partai politik. Baik, Mas Arief, kalau tadi memahami apa yang sudah Anda jelaskan kan memang pilihannya menjadi lebih mudah berada di dalam. Nah, kira-kira apa yang kemudian menjadi pertimbangan PDIP untuk kemudian mensolidkan seluruh kadernya agar setuju bahwa memang ini adalah yang harus dipilih berada di luar begitu? Apa untungnya? Apa untungnya kira-kira untuk PDI? Ya, saya kira perekat utamanya tetap Ibu Mega ya. Jadi kalau Bu Mega tetap memimpin PDIP dan insya Allah diberi umur yang cukup panjang begitu, saya kira saya berharap banyak kepada PDIP untuk berani dan mau menjalankan tugas-tugas demokrasi sebagai oposisi gitu. Jadi saya kira seperti itu, dan kita sudah pernah melihat dalam 10 tahun pemerintahan SBY Bu Mega mengatakan tidak gitu, dan saya tahu persis berbagai kelompok di dalam PDIP sendiri ada juga yang menginginkan, mungkin juga tidak kecil gitu, tapi Bu Mega mengatakan tidak gitu. Jadi ada satu komitmen besar lah yang bisa kita harapkan. Nah, saya kira di sini kami di publik begitu, termasuk di media juga sangat mengharapkan agar posisi itu tidak berubah, posisi itu tidak berubah sehingga proses check and balance yang seperti dikatakan tadi menjadi lebih bisa kita andalkan dan berjalan seperti yang kita harapkan gitu. Apa untungnya? Tentu kalau berada di luar seperti saya katakan tidak ada untungnya gitu. Untungnya barangkali mendapat simpati publik ya, simpati kelas menengah, simpati masyarakat begitu. Tapi secara real akses terhadap kekuasaan itu penting sekali untuk sebuah partai bisa mempertahankan dirinya. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber sekaligus merupakan closing statement. Kira-kira kalau memang harus berada di luar, siapkah dan akan seperti apa kira-kira misi yang diemban oleh baik PKS maupun PDIP untuk menjalankan peran sebagai pengkritik penguasa yang saat ini sedang menjalankan pemerintahan. Silakan Mas Guntur terlebih dahulu.
Iya, tentu saja kalau kami sendiri kan apa yang menjadi salah satu visi misi dan program-program dari Pak Ganjar itu kan merupakan, kalau menurut kami, keyakinan kami merupakan tawaran yang menarik. Nah, ya ini meskipun tidak dia di luar pemerintahan, maka kami akan tetap menawarkan itu bagian sebagai alternatif dalam melakukan kritik dan koreksi terhadap program-program Prabowo Gibran yang kami lihat ini kan tidak masuk akal, bahkan bisa menghambur-hamburkan uang APBN. Ada yang dibilang makan siang gratis, tapi ada yang bilang juga sampai ada sarapan gratis. Masa semuanya APBN kita hanya mau untuk urusan makan saja, apalagi di situ jelas ada potensi soal korupsi di situ, pengadaan makanan di situ, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kami melihat bahwa ada celah yang tetap terbuka untuk kami kritisi ke depan ya terkait program-program pemerintahan yang akan datang, dan PDI Perjuangan akan tetap melakukan pengawasan ya, melakukan pengawasan sekaligus juga koreksi, dan kami berjalan itu juga seperti yang disampaikan Mas Arief Zulkifli tadi, agar publik itu tidak sampai hanya jam 10, jam 12 atau jam 1 siang pada saat pencoblosan, tapi tetap bisa didengar suaranya melalui PDI Perjuangan, meskipun ya tentu saja kalau kita lihat tabel dari Nusantara TV tadi memang kalah jauh, tapi apapun pilihannya itu merupakan sikap kami untuk berada di luar pemerintahan, dan doakan kami semoga terus konsisten begitu, Mbak. Baik, Kang Pipin silahkan. Ya, bagi kami ya, kalau sampai saat ini kami belum memutuskan untuk periode 2024 sampai 2029 berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi kami ingin sampaikan bahwa 2014 dan 2019 sampai bulan Oktober 2024 ini PKS akan tetap berada di luar pemerintahan ya. Dan itu karena peran penting. Jadi bagi kami berada di luar pemerintahan, apakah siap? Kami sangat siap ya. Berada di dalam pemerintahan, kami tentu akan mempertimbangkan. Jadi akan mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Jadi bagi kami tentu kami berharap mudah-mudahan tidak semua masuk ke pemerintahan, tetap berada di luar pemerintahan. Ada yang melakukan check and balances secara all in ya, secara all out untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagaimana yang kami lakukan sampai saat ini. Jadi 10 tahun kami berada di luar pemerintahan, ini mendapatkan memberikan peran yang signifikan untuk menyampaikan suara rakyat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan dan sebagainya. Sekali lagi kami siap dimanapun, dan insya Allah musyawarah majelis syuro yang akan memutuskan kami berada di dalam atau di luar pemerintahan pada pemerintahan selanjutnya. Baik, terakhir Mas Arief. Ya, saya kira sampai dengan bulan Oktober nanti pelantikan presiden terpilih dan mungkin 1 bulan setelahnya kita akan menyaksikan satu dinamika yang menarik tentang bagaimana pemerintahan ini dibentuk, siapa di dalam, siapa di luar. Dan itu akan membentuk satu keseimbangan baru yang berbeda dengan yang sudah terjadi dalam 5-10 tahun belakangan. Pasti akan berubah. Nah, apa saja sih opsi-opsinya? Opsi-opsinya saya kira adalah kalau PKS dan PDIP bisa istiqomah, tetap berada di luar, begitu, itu harapan saya kira kebanyakan publik supaya demokrasinya menjadi lebih sehat. Tapi kemungkinan lain juga tidak bisa kita tutup. Yang lain menurut saya yang menarik adalah jika presiden yang sekarang yaitu Pak Jokowi ingin meneruskan dalam pengertian punya peran yang signifikan dalam pemerintahan Pak Prabowo, karena itu artinya akan mengurangi jatah dari partai-partai yang bekerja untuk Pak Prabowo dalam pemilihan kemarin. Dalam hal ini adalah pemegang saham seri A yang saya katakan tadi. Jadi jumlah kursi di pemerintahannya kan terbatas kan, ada batasannya jumlah menteri itu. 30, 35 kalau saya tidak salah. Jadi kalau Pak Jokowi memaksakan untuk menitipkan orang, maka dia akan mengurangi proporsi dari partai-partai. Nah, ini juga akan membentuk satu keseimbangan baru. Kita saksikan, mudah-mudahan ini akan jadi sebuah orkestrasi yang menarik. Baik, terima kasih Mas Arief, Mas Guntur dan juga Kang Pipin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.